Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Neng Prianingsih Suryaman, Empedikos, dan teman-teman semuanya. Mohon izin ya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resi dengan NPM terakhir 2119. Nah, di sini saya akan melakukan tag video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah lab BK. Dan di sini juga teknik psikodrama, judulnya itu atau tema yang akan saya bawa adalah menuangkan perasaan dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Nah, untuk lebih lanjutnya saksikan video berikut ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore Ibu. Untuk hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Ibu ucapkan terima kasih nih udah hadir pertemuan hari ini. Nah, Ibu mau tanya, kalian mau sih kita mau ngapain gitu? Enggak tahu. Ngapain, Bu? Wah, Ibu ucapkan terima kasih lagi ya. Kalian nggak tahu apa-apa tapi datang sini ya sebelum kalian. Ibu bilang ya tujuan kita hari ini buat melaksanakan hal dengan kelompok. Nah, pasti pada teman-teman ini tahu nih dengan kelompok apa. Ada yang sih yang bisa jelasin dengan kelompok apa? Oke, mungkin kalian agak lupa ya. Jelasin lagi ya. Boleh. Kelompok itu dimana kita melaksanakan pelayanan dimana ada permasalahan nih, suatu permasalahan kita selesaikan bersama-sama nih, untuk saling mendukung dan juga mencari jalan keluarnya untuk kita semua pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya itu tujuan kelompok itu biar masalah kita tertuntaskan. Nah, untuk bimbingan kelompok kita hari ini ya, topiknya ada juga nih kan, topiknya itu tentang mengungkapkan perasaan hingga kita menciptakan hubungan harmonis dengan keluarga. Nah, saya tahu ya teman-teman semuanya pasti ada keluarga gitu ya, keluarga yang mungkin di keluarga kita mau membicarakan suatu ungkapan emosi gitu dengan orang tua tapi gak bisa gitu. Nah, di sini kita bisa ceritakan nih di dalam video layanan kita hari ini gitu. Nah, dan layanan ini juga aku berharap nih semua dari teman-teman nih buat menjaga kerahasiaan, karena rahasia ini semua yang kita ucapkan atau kita jelaskan pada hari ini sampai di sini saja, tidak usah disebarkan luaskan gitu. Nah, terus ibu berharap juga teman-teman sekaliannya saling menghormati satu sama lain gitu. Kalau temannya lagi bicara di dalam kelompok ini kita hargai dengan demikian gitu. Dan juga ikut aktif nih untuk melaksanakan kegiatan apa aja sih di dalam kelompok hari ini gitu. Jangan jadi pasif gitu. Jadi semuanya ikut bicara gitu sehingga kita menemukan jawaban yang sesuai dengan permasalahan kita hari ini gitu. Dan untuk selanjutnya nih kita sebelum langkah selanjutnya ibu mau kenalan dulu nih sama kalian semuanya gitu. Di perkenalan hari ini sebutin nama, hobi sama makanan kesukaan kalian apa gitu. Mulai dari ibu sendiri ya. Perkenalkan nama ibu Resi, hobi ibu gambar sama juga baca novel, dan makanan yang paling ibu suka itu adalah bakso. Jadi simpel aja ya, sama gitu. Oke, dari teman kita tadi. Perkenalkan nama saya Sari. Saya traveling atau jalan-jalan ke alam. Makanan kesukaan apa aja sih dimakan? Apa aja Sari ya. Sebenarnya Nama saya Alia, saya itu bermain dan menambah jalan. Terus makanan favorit saya itu ayam. Ya. Saya suka hobinya mungkin jogging gitu ya. Kalau makanan favorit
Permen jelly. Sukanya manis-manis ya. Enggak, perkenalkan nama saya Nadia, hobi saya membaca atau terus kalau makanan kesukaan. Oke, Jumio, lalu kan disebut ya. Perkenalkan, nama saya Rita Nadia. Saya hobi berenang, bermain game Roblox, banyak dan lain-lain. Sama makanan favorit aku bakso sama kayak ibu, mie ayam, apalagi ini jengkol ini yang paling enak. Ya, kenalkan nama saya Ustaz Sofia, hobi saya main bola, makanan favorit rendang. Rendah daripada ya. Kalau Nama saya Jujur, hobi main bola, makanan apa aja. Rumput ya. namanya Makanan ini teman-teman favorit makanannya sebelah. sebelah lah. Pedas ya. Oke, ibu udah tahu nih nama kesukaan. Tembakau dan tempat kalian juga. Ada juga sama nih hobinya. Ya, kalau sama hobinya bareng ya main bolanya. Itu betul. Nah, sebelum kita maju untuk kegiatan selanjutnya, kita bermain dulu nih. Buat permainan ya, ada permainan nih, namanya itu Juru Manusia. Di sini kan kita diajak main bersamaan ya. Kayak kalian tahu gak sih permainan yang dulu itu kayak jempol gitu ya. Nah, sama atau sama atau enggak gitu ya. Kalau dia sama keluar dulu. Ini pakai manusia gitu. Kita kalian jongkok, terus ibu bilang satu atau dua yang bangun gitu. Kalau misalnya sama, nggak boleh keluar. Kalau nggak sama, sampai sama gitu ya. Dan meninggalkan satu orang. Satu orang ini ibu berharap boleh nggak sih dia yang pertama awal nyeritain ungkapan apa saja nih yang ingin disampaikan pada orang tuanya gitu. Ada apakah kalian mau melakukan kegiatannya? Oke, Boleh. Oke, baik. Ya udah kita berhenti dulu ya. Baju dikit sih, ketangkap. Baju. Oke, kalian jongkok. Jongkok bisa. Maju aja kalau nggak bisa. Oke, ibu sebutin misalnya dua orang yang berdiri, kalau satu satu orang. Nah, siapa yang benar nih yang buat permainan benar, dia boleh keluar gitu. Empat teman yang lain. Nah, teman yang satu orang misalkan yang nggak bisa nih, nggak sama gitu. Ntar dia yang ibu pertama tanya nih tentang masalah, tentang apa sih yang dia ingin diungkapkan dengan orang tua tapi nggak bisa. Gimana? Udah paham? Paham. Oke. Dua. Bacakan. Satu. Oke. Empat. Satu. Oke. Lima. Nah, udah keluar. Lima kan? Iya, lima. Duduk ya, Bu. Boleh duduk lagi. Oke, tiga orang kerja. Satu. Oke. Dua. Dua. Nah, dokin. Ayo. Berapa menit? Oke, baik. Maju lagi. Oke, kita udah deal tadi kan permainan. Siapa yang kalah nih, dia yang akan mengungkapkan perasaan dia, ceritain dulu ya. Nah, sebelum itu udah jelasin ya kalau kita ini mau melakukan teknik sosial drama ya. Sosial drama itu dimana kita mengungkapkan suatu permasalahan yang emang di dalam hati kita, misalkan emosinya terpendam atau juga masa lalu yang memang mungkinnya nggak bisa kita ungkapkan. Di sini kita ungkapkan semuanya gitu, karena setelah kita ungkapkan kita akan memberikan suatu teknik gitu penyelesaian bersama. Dan
kaliannya bisa melihat gitu ntar ya apa sih yang kita ambil pada hari ini gitu. Nah untuk pertama untuk oke. Nah di sini kan kita temanya mengungkapkan perasaan terhadap keluarga agar keluarga hubungan kita dengan keluarga itu harmonis. Apa sih yang ada perasaan misalkan marah atau sedih gitu ya ingin kamu ungkapkan dengan kedua orang tua kamu? Banyak dulu. Banyak ya, iya banyak itu disebutin gitu. Berantem sih saya mah. Berantem itu masalah apa gitu? Sepelenya itu apa gitu? Ya, Misalkan ada kata-kata apa sih yang buat kamu marah gitu atau tadi sih pasti. ya makanya Sampai pukul-pukulan. ya makanya permasalahan yang akhirnya kamu pukul itu kan itu udah parah tuh pasti udah nyakit hati apa gitu. Jadi kamu bisa ceritain jangan kronologinya tapi secara misalkan kamu marahnya itu kata-kata apa gitu. Oh, marahnya itu ya karena dikatain emang kayak guna gitu jadi manusia. Kamu dibilang gak benar. Iya. Apa sih yang ingin kamu ungkapkan sebenarnya itu dari kata-kata gak benar itu ingin ke orang tua kamu? Nah, sih kalau mau ngungkapin itu akan saya buktikan sih bahwa saya ini bisa. Jadi Kamu nggak perlu ungkapkan gitu karena Ya. kamu mau buktiin. Buktiin, ya. Beda ya. Iya. Untuk selanjutnya apa sih yang ingin kamu ungkapkan gitu? Ungkapkan Ya, jelasin masalahnya dulu Pak. iya boleh. Permasalahannya itu saya sama orang tua kan nggak bolehin pacaran ya sama apa harus fokus dulu ke kuliah. Nah, sedangkan saya kan butuh penyemangat gitu ya Bu, kayak butuh effort system gitu ya kayak teman-teman kan pada sibuk-sibuk ya kalau misalnya saya cerita kemana-mana gitu takut nyebar gimana. Nah terus saya tuh punya ada pacar gitu ya bos. Nah jadi saya tuh kayak boleh lah gitu saya pacaran saya juga gak bakal aneh-aneh dan saya juga pengen ngebuktiin kalau saya itu kuliah itu bisa sambil pacaran gitu. Kamu mau bicara langsung sama orang tua bahwa kamu pacaran itu bukan hal yang jelek tapi mau hal yang baik juga dan juga hal yang positif ya. Nah untuk Saya cuma ngomong jam main saya yang paling oke, kamu mau ungkapin bahwa kamu butuh waktu untuk berbagi juga ya. Oke, guys. Untuk kan? banyak ya Bu ya masalahnya. Boleh salah satu aja, kalau semua nggak apa-apa. Lebih ini sih kayak indah mungkin ya. Oh, kayak gitu ya. Jadi ke mau pacaran tapi dilarang sih ya. Mau ungkapin bahwa kalau pacaran itu ada juga yang baiknya gitu. Lebih ke bapak. Ya, baik. Selanjutnya Masalah yang sampai saya berantem ya bahkan hampir setiap hari gitu ya karena belum benar rumah. oh, apa Belum benar rumah karena bukannya tanggung jawab satu orang doang ya. Iya. Itu kan harus rame-rame dan bagi tugas. Sekarang yang punya tugasnya itu nggak dikerjain jadi kayak emosi gitu. Oh, mungkin untuk emosinya itu ke orang tua atau ke saudara mungkin ya. Tugasnya itu dengan orang tua atau saudara? Ke Semuanya. Mau tapi satu aja gitu. Bahwa kalau tugas ini jangan luarkan kamu amarahnya karena kita sebenarnya itu bareng gitu ya. Baik. Apa ya masalahnya mungkin lebih ke pengen buktiin aja sih kalau itu bisa dan nggak menganggap remeh gitu. Soalnya kalau sama orang tua mungkin anak terakhir nggak sama dianggap remeh apa jadi ya mau tahu itu harus bisa gitu. Kamu mau buktikan ya, ungkapan itu mau bilang ke orang kamu kamu bisa. Iya. Oke, itu dulu. Boleh apa sih
ungkapan yang ingin kamu ungkapkan? Yung masalahnya. Dua. Iya. Tidak ada masalah deh. Aku. Saya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah deh. Mungkin hubungan kamu dengan orang tua baik-baik aja ya. Iya. Oke. Ini ya kita udah dengar nih cerita dari teman-teman sekaliannya, ada yang masalah karena dilarang, ada juga karena dimarahin karena tidak melakukan tugas, dan ada juga permasalahan karena udah dianggap gitu ya. Yo, baik, betul Bu. Nah, di antara permasalahan kalian ada di sini yang mau ceritain satu permasalahan secara menyeluruh gitu. Jadi kronologinya itu apa? Ada nggak? Oke. Oh ya. Dinda ya. Iya. Ya. Oke. Dinda, kan kamu udah deal nih mau ceritain masalah kamu nih. Jadi kepada teman-teman kamu nih, jadi kamu boleh nih cerita kronologi masalah kamu itu apa nih, sehingga nggak bisa diajak pacaran karena apa itu? Mungkin karena orang tua kamu melihat apa gitu sehingga kamu nggak bisa gitu. Jadi kronologinya kayak gini Bu. Awalnya saya pernah pacaran waktu zaman-zaman SMK gitu ya. Terus ada konflik dari permasalahan saya sama mantan saya itu, sehingga saya itu kayak susah makan. Iya, trauma gitu Bu. Nah terus sekarang tuh saya pengen ngungkapin ke orang tua kalau misalnya saya itu udah mulai berubah gitu, memperbaiki diri saya sendiri, memperbaiki diri saya gitu ya. Nah saya tuh pengen gitu membuktiin kalau misalnya saya itu bisa ini punya apa ya, punya pasangan yang baik gitu, terus memperbaiki diri saya. Nah, tapi mama saya itu nggak percaya kalau misalnya saya itu pacaran gitu, kayak apa ya? Oke, baik. Mungkin awalnya kamu karena udah pernah pacaran, tapi Iya. pacarannya itu di dalam kamu dulu gitu. Iya. Nah, sehingga orang tua kamu itu nggak mau kamu pacaran lagi dengan hal yang sama gitu. Iya. Kalau orang beda kan. Nah, gimana kalau misalkan permasalahan kamu ini karena kamu juga nggak bisa nih mau cara ngomongnya gimana gitu kan? Mau ngomong orang tua itu gimana gitu, mau jelasinnya. Gimana kita melakukan teknik multi double. Nah, di sini entar ada teman-teman kamu di sini jadi suara hati kamu. Dan di mana suara hati kamu itu bilang caranya bicara dengan orang tua itu gimana gitu. Jadi pendapat dari orang-orang ini ya, yang ini kamu dengar gitu, bisa kamu apa tuh analisis gitu, sehingga bisa membuat diri kamu tuh mau gitu bicara secara langsung pada orang tua. Nah, gimana kamu mau nggak sih melakukan dari itu? Oke, baik. Nah, untuk double-nya itu kamu mau berapa orang yang boleh jawab suara hati kamu? Jawabannya berapa orang? Kamu boleh tunjukin di antara teman kita ini siapa aja yang mau jadi suara hati kamu? Apa? Semuanya. Semuanya? Oke. Enggak Bu, Kak. Mau berapa Dua orang aja. Dua orang aja. Ya, oke. Pilih teman kamu siapa sih yang kamu percaya ini bisa gitu buat jalan keluar sebelum. Oke, yakin aja tidak siapa Ini ya? aja deh Bu. Dua kali. Iya. Jauhan. Itu pergi. Saya berdiri Bu. Iya. Teman-teman yang nggak jadi orangnya itu lihat ya, kalian analisis gimana gitu ujung dari permasalahan ini. Oke, bisa Mbak di sini biar kelihatan kamera. Oke, di sini Indah, di sini Indah. Oke. Nah, Indah kita kan mau melakukan teknik multi double kan, dimana ada teman kamu ini peranan pebonis ya, yang menjawab permasalahan kamu, ingin mengungkapkan perasaan kepada orang tua kan. Jadi salah satu mereka kan mau menjawab ungkapan apa sih yang ingin kamu ingin terima gitu, yang akan menjadi solusi kamu. Nah, jadi ini multi double satu dan ini yang dua. Nah, untuk kalian berdua, ini gimana kalau kamu ingin pacaran, tapi orang tua kamu melarang, terus kamu ingin bicara nih sama orang tua kamu, gimana caranya kamu
orang tuamu tahu-tahu mau pacaran dilarang gimana untuk mungkin satu? Mungkin untuk bisa dibawa ke orang tua dulu, ini kalau emang masih belum bisa terima, mungkin butuh waktu atau enggak beberapa kali pacarnya itu di acara, terus supaya tahu luar dari jauh ini baik atau tidak, bisa menjaga, bisa berdampak baik atau buruk buat anaknya itu. Baik, tidak dengar dari mungkin pertama dia bilang kamu bisa pertama itu ajak pacar kamu ketemuin orang tua kamu, dua kali atau tiga biar orang tua kamu kenal nih buruk atau jeleknya dia, sehingga orang tuamu bisa menghilangkan nilai negatifnya gitu. Itu jawab dari mungkin satu nih, saran satu. Tapi kalau misalkan mau jalan itu jangan berdua, harus misalkan kalau ada saudara atau ada kakak itu diajak ya. Jadi buat kata-kata, jadi adik kamu bisa kasih tahu nih ke orang tua kamu kalau jauh ini nggak ini kamu misalnya. Paham? Ini itu mungkin Kalau saya sih buat pacaran ya, pertama itu kan komunikasi dulu nih antara si perempuan dan si laki-lakinya, baru tuh tarik ke orang tuanya apakah dia ini sanggup nggak sayang sama si Ida gitu, jangan main-main. mungkin langsung bicara langsung sama Iya. mungkin sampai dari penjelasan dari mungkin pertama itu kamu pertama itu yakinkan dulu apakah pacar kamu emang beda gitu, sehingga kalau kamu ingin menjelaskan ke orang tua itu sesuai dengan apa dia juga, jadi sehingga walaupun kamu dilarang kamu penting ini orangnya baik gitu sama, karena kamu dari sekarang sampai berapa waktu nggak ada masalah gitu ya. Nah, makanya dari mungkin pacarnya itu yang lebih memang bawa pengaruh positif buat kamu. Nah, setelah itu kamu ada lagi kayak sih ingin tanya gitu buat kedepannya gimana? Ada lagi sih yang ingin lagi diungkapkan. Jadi mereka akan menjawab refleksi gimana? Apa? Kesalahannya tuh Bu, pacar saya jauh. Terus saya juga pacaran, ini nggak bilang-bilang ke orang tua gitu. Saya mau ngobrol ke orang tua tuh kayak takut. Saya juga dulu pernah ya bilang ke orang tua. Nah, kalau misalnya pacar saya itu baik, udah saya puji-puji pacar saya, tapi tetap aja gitu orang tua nggak percaya, jangan dulu dipikirin dulu. Mungkin jawaban dari kamu kalau kamu tahu nih masalah kayak dia gitu, pacarnya jauh gitu ya, tempatnya jauh, jadi sehingga nggak bisa nih bawa pacarnya kan, nggak bisa datang ke orang tua gitu. Dan juga sudah dipuji seperti ucapan kamu, tapi tetap tidak gitu. Nah, gimana sih tindakan lanjutnya dari kamu? Reflek aja sesuai dengan akan ambil. Oke, dulu. Oh, saya kalau yang dibilang tadi pacaran jauh, Nggak bisa datang ke rumah, terus masih tidak dipuji tapi tetap juga gitu. Reflek aja sih sesuai kamu. kalau saya pribadi mah ya sempat dan waktunya buat tetap kamu. Oke, jadi tetap jalan yang pertama tapi cari waktu yang senggang. Ya, tempat buat ke rumah meyakinin si orang tuanya bahwa memang cowoknya ini benar-benar serius sama si Tante Ida ini. Untuk Kalau saya sih setuju juga sama Kakti, nyari waktu yang pas gitu, sama dulunya sama-sama ada waktu luang. Jadi kapan mereka bisa ketemu sama orang tua Aida, dari situ diomongin baik-baik dulu. Kalau misalkan emang saudara Aida bilang jangan pacaran dulu, harus kuliah dulu, itu sih ada baiknya. Tapi kamu juga harus mengikuti gimana ya, kalau pacaran kamu ini tidak mengganggu kuliah kamu gitu. Jadi kamu sendiri harus benar-benar ngeyakinin dulu ke orang tua kamu buat aku pacaran bisa loh
baik jawab nih, udah paham? Udah Bu. Oke. Udah lega nggak sih pacaran? Lega Bu, udah ada pemasukan gitu Bu daripada kemarin-kemarin. Oke, karena udah selesai nih merasakan berbeda, kita duduk lagi. Ya, terima kasih Bu. Oke, teman-teman kita tadi kan udah dengar nih bahkan perasaan si Ida dan juga sudah melakukan teknik dan sekarang sudah merasa bergerak. Nah, ibu mau nih yang terakhir itu kalian boleh ungkapin apa sih yang kalian dapatkan dari kegiatan hari ini untuk dari awal sampai akhir dari cerita Indah gitu. Nah, apa yang ingin kalian sampaikan simpulkan dari hari itu apa gitu. Menurut kalian dengan melakukan kegiatan ini ya satu-satu dari ya sebenarnya kayak seperti itu ya, lebih baik ya dikenalin baik-baik ke orang tua, jelasin gimana itu. Kalau misalnya masih nggak setuju ya Cari yang baru. kamu pastikan aja kalau kamu tuh bisa jadi lebih baik kalau misalnya ada support system yang lebih baik dari itulah yang bisa memperbaiki diri kamu gitu. Oke, menurut teman kita Ahsani, dia dengan melakukan kegiatan ini tahu ya bahwa kalau misalkan kita ada kejadian seperti itu kita ungkapkan langsung gitu ya, terus dengan orang tua gitu secara langsung, jangan kita tuh dipendam gitu ya. Terus kalau juga emang pacarannya itu kita langsung kayak tadi ya diceritain langsung pada orang tua. Untuk kemudian satu lagi. Mungkin tidak semua yang paling cuman karena Indah ingin berpacaran gitu ya, dan secara diam-diam mungkin awal mulanya juga nggak ada cerita ke orang tuanya, jadi mungkin jadi ada konflik. Terus untuk yang kalau emang orang tuanya tidak setuju atau kesininya gitu kan, lebih baik sih malah gitu ya. Taruh taruh gitu kan. Nah, biar lebih membangun ke orang tua juga bahwa kalau dia itu baik gitu kan, yang si indahnya untuk keluarganya juga, dan apapun itu dari itu diterima oleh laki-lakinya, terus begitu juga keluarga juga menerima laki-lakinya, dan keluarga juga diterima dari masing-masing. Intinya dengan melakukan kegiatan hari ini kamu udah tahu ya bahwa segala sesuatu itu harus diungkapkan gitu ya, jangan disembunyikan gitu. Untuk Ya sebenarnya mungkin tadi ya dari awalnya jujur aja, mungkin masih bisa mungkin dikasih restu atau yang kalau enggak ya udah yang bilang iya kalau taruh gitu ya, ya. dengan kegiatan ini dan juga permasalahan dari Indah, kamu tahu ya kalau segala sesuatu itu kamu jujur dulu gitu, jujur. Semoga aja kan ada jalan keluarnya, jangan karena kan kamu pikir kalau udah salah gitu kan nggak bisa dibenerin gitu. Makanya pacaran itu jujur aja dengan orang tua. Kalau emang enggak gitu, ya kita cari jalan keluar buat biar direstuin gitu. Oke, itu gimana nih? Setelah melakukan kegiatan ini juga lagi menjadi modelnya sendiri gitu. Terus juga mengikuti dari awal, apa sih kamu dapat dari kegiatan hari ini? Mau ngerasain lah gimana rasanya pacaran ya sebenarnya bisa fokus dulu, tapi kalau mau benar-benar mau pacaran kuliahnya itu nilainya itu
tadi udah pernah nih jadi suara hati Indah gitu jawabannya. Gimana sih simbolan dari Mas Mami sendiri untuk hari ini? Saya sih ya yang dibilang Kak Ida tadi, untuk orang tua itu kayak yakin kan Ya. anaknya untuk pacaran. Nah coba Kak Ida ini komunikasi yang baik dulu nih ke cowoknya. Habis itu baru dah orang tua Kak Ida untuk yakini bahwasanya pacaran itu memang butuh banget support system dan sama-sama mempertahankan nilai kemudian Kak Ida. Itu aja sih. Jadi kedepannya Koki setelah melakukan bisnis ini lebih ke komunikasi ya, baik dengan kalau emang salah dengan pacaran ya udah dengan pacarnya gitu. Iya. Intinya itu komunikasi dulu dan yakini dulu. Kedepannya baru kamu cari jalan keluarnya gitu. Masuk kelas ya? Tanya nih. Tanya apa Bu? Dari kegiatan kita hari ini apa sih? Oh enggak apa. Menurut kamu apa sih yang harus masukin untuk hari ini apa aja dulu? Masuk aja dari pikiran kamu kesibukannya itu apa yang kegiatan hari? Tadi soal pacaran ya Bu. Iya. Udah direstuin sama orang tuanya. Dan direstuin sama orang tua. Iya. Baiknya gimana? Pendapatnya gimana? Mending kata saya mah Bu, dan dikenalin dulu sama orang tuanya Bu. Oke. Jadi Berapa tuh? Alasannya? Karena kan gak direstui sama orang tuanya. oke. Maka kalau misalkan kita buat berusaha mengenali pacarnya dia, misalkan dia ada kita ceritain pacarnya dia baik gini, ada kemungkinan besar Direstui, disetujui. Apalagi perjuangan kita sama ini tuh benar-benar Ada hasil dan ada ininya. Oke. Intinya menurut kamu setelah kamu melakukan kegiatan ini dan cerita masalah Indah, itu pertama itu ya jujur dulu ya. Jujur dulu agar untuk kedepannya itu nanti dulu gitu. Orang tua tahu dulu orangnya siapa gitu. Oke, baik. Terus siapa? Jujur lah. Oh, sama. Oke. Jadi kamu dengan kegiatan ini kalau kedepannya ada masalah itu komunikasi dulu. Iya. Dan jujur ya. Oke, baik. Dari semua pendapat dari teman kita Hafsari sampai Rusi gitu. Intinya kalian dari kegiatan hari ini tahu bahwa segala sesuatu itu kalian komunikasi dulu dengan orang tua. Sehingga dengan kita komunikasi kita bisa mendekatkan diri, baru kita melakukan perasaan kita yang sebenarnya. Gitu. Kita sudah melakukan kegiatan dari Indah dan juga sudah disimpulkan dari kalian semua. Karena juga waktunya kita sesi pertama ini hanya berapa menit aja ya. Jadi untuk kegiatan hari ini Ibu tutup nih, dan Ibu ucapkan terima kasih semuanya karena telah hadir, ikut aktif nih dari Teh Indah, mau ceritain masalah dia dan buat teman kita ini jadi pendamping dari suara hati Indah sendiri dan teman-teman yang memberikan simpulan yang bagus dan juga pendapat yang mungkin menjadi masukan bagi Indah. Nah, Ibu ucapkan terima kasih dan untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih kembali dan mungkin kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya.